Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, izin sebelumnya kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang mata kuliah gastronomi pariwisata, building a strong and consistent brand identity. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tarangga Praba dengan NIM 051 dan teman saya Muhammad Rizal Pratama dengan NIM 015. Nah, sekarang apa itu gastronomi pariwisata? Gastronomi pariwisata merupakan bentuk kegiatan wisata yang menghubungkan makanan, budaya, sejarah, tradisi, dan pengalaman wisata satu kesatuan atraksi wisata. Dalam konsep ini, makanan tidak hanya dipandang sebagai kebutuhan konsumsi, tetapi juga sebagai identitas budaya dan media untuk memperkenalkan karakter suatu daerah kepada wisatawan. Selanjutnya ada futurism. Pengertiannya adalah kegiatan wisata yang dijadikan makanan sebagai motivasi utama seorang dalam melakukan perjalanan wisata. Wisatawan melakukan perjalanan untuk mencari, mencoba, dan menikmati makanan khas suatu daerah sebagai bagian dari pengalaman wisata. Selanjutnya ada aktivitas dalam futurism, contohnya food hunting, street food tour, food festival, cafe hopping, traditional market tour, dan lokal restoran experience. Lanjut ada aktivitas dalam futurism. Ini sama. Selanjutnya ada culinary, yaitu bentuk perjalanan wisata yang berfokus pada pengalaman budaya melalui makanan, tradisi kuliner, cara memasak, hingga filosofi dibalik suatu hidangan khas daerah. Dalam culinary tourism, wisatawan tidak hanya menikmati makanan, tetapi juga mempelajari sejarah, budaya, nilai tradisi, dan identitas masyarakat lokal melalui pengalaman kuliner. Selanjutnya ada tourism. Karakteristik kuliner tourism yang pertama adalah berbasis pengalaman budaya, mengutamakan keaslian dan tradisi lokal, memiliki unsur edukasi dan storytelling, menghubungkan wisatawan dengan masyarakat lokal. Yang terakhir ada menampilkan filosofi dan sejarah makanan. Selanjutnya ada aktivitas culinary tourism. Yang pertama cooking class makanan tradisional. Yang kedua ada farm to table experience. Selanjutnya ada traditional dining experience. Lanjut ada wisata pasar tradisional, mengunjungi serta produksi makanan khas. Yang terakhir ada food heritage tour. Nah, selanjutnya ada perbedaan food tourism dan kuliner tourism. Nah, di sini ada banyak perbedaan. Yang pertama, food tourism itu fokus pada makanan. Kalau culinary fokus pada budaya makanan. Selanjutnya ada aktivitas makan dan eksplorasi kuliner. Sebelahnya ada pengalaman budaya dan sejarah makanan. Lanjut ada perbedaan dari futurism, diminati halayak umum. Sebelahnya ada lebih mendalam dan edukatif. Lanjut ada street food dan food hunting. Sebelahnya ada time dining and cultural experience. Lanjut ada wisata yang modern and trending. Sebelahnya ada experience tourism. Baik, melanjutkan presentasi dari Mas Tarangga. Selanjutnya adalah slide storytelling gastronomi. Apa itu storytelling? Yang pertama ada storytelling sejarah. Yang pertama ada sejarah makanan, yang tentunya dimana kita mempelajari tentang sejarah-sejarah makanan, baik itu sejarah makanan dari daerah Bali maupun Jogja ataupun dari berbagai daerah lain. Yang kedua ada filosofi. Setiap makanan pasti memiliki filosofi makanan tersendiri. Setelah itu ada tradisi masyarakat. Dan setelah itu ada cara penyajian, karena setiap makanan itu memiliki cara penyajian masing-masing. Dan itu sangat penting untuk kita pelajari di mata kuliah gastronomi ini. Setelah itu ada manfaatnya. Manfaatnya adalah menambah pengalaman wisata. Yang kedua ada membuat wisata lebih menarik.
Yang ketiga ada meningkatkan nilai budaya. Yang selanjutnya ada branding dan promosi kuliner. Yang pertama ada strategi branding gastronomi. Yang pertama kita menggunakan media sosial. Media sosial itu bisa digunakan sebagai media promosi yang sangat berdampak, karena dengan adanya media sosial banyak orang yang menggunakan media sosial. Yang kedua ada influencer kuliner. Dengan menggunakan influencer kuliner itu bisa menarik daya tarik bagi para orang-orang untuk melihat-lihat kuliner yang akan dipromosikan. Yang kedua ada festival makanan, di mana kita bisa memamerkan beberapa kuliner agar para wisatawan mungkin lebih tahu kuliner apa yang sedang mereka ingin makan atau ingin cari. Yaitu ada digital marketing, yaitu menggunakan semacam poster ataupun Instagram sebagai media promosi. Tujuannya adalah yang pertama adalah jelas meningkatkan kunjungan wisata, yang kedua ada memperkuat citra daerah, yang ketiga ada menarik wisatawan muda. Slide selanjutnya ada gastronomi dan ekonomi kreatif. Yang pertama, untuk dampak positifnya adalah membuka lapangan kerja bagi beberapa orang agar bisa mendapatkan pekerjaan. Yang kedua ada mendukung UMKM kuliner. Kenapa untuk mendukung UMKM kuliner? Karena menurut saya akhir-akhir ini beberapa UMKM kuliner ini masih perlu dukungan agar mendapatkan perhatian lebih, untuk mendapatkan attention dari warga-warga agar kulinernya laku. Yang ketiga ada meningkatkan ekonomi daerah, karena dengannya banyak orang yang mencari kuliner, otomatis mereka akan datang ke daerah dan itu akan meningkatkan ekonomi daerah. Yang kelima melestarikan budaya lokal. Jadi kenapa melestarikan budaya lokal? Karena kalau budaya lokal ini tidak dilestarikan akan berangsur-angsur perlahan dan demi perlahan akan punah. Jadi kita melestarikan budaya lokalnya melalui wisata kuliner. Untuk pelaku yang terlibat itu yang pertama ada chef, yang kedua ada UMKM, yang ketiga ada tour guide, yang keempat ada pemerintah, yang kelima ada komunitas lokal. Setelah itu ada sustainability gastronomi. Gastronomi berkelanjutan. Konsep wisata kuliner yang pertama adalah ramah lingkungan, jelas karena tujuan kita agar lingkungannya jadi lebih ramah dan juga tidak terkena polusi. Yang kedua ada mendukung produk lokal, karena produk lokal ini menurut saya lebih perlu didukung, karena beberapa generasi Z zaman sekarang itu lebih suka dengan produk-produk dari luar negeri, terutama produk impor, karena menurut mereka itu lebih prestis, padahal ada produk lokal yang menurut saya lebih prestis daripada produk impor atau produk luar. Yang ketiga jelas mengurangi limbah makanan. Kenapa mengurangi limbah makanan? Karena sekarang ini banyak sekali limbah yang menumpuk dan itu terlalu mengganggu pemandangan dan juga merusak lingkungan. Yang terakhir ada menjaga budaya tradisional. Budaya tradisional ini sangat perlu kita jaga, karena kalau bukan kita siapa lagi. Terus selanjutnya ada contoh. Yang pertama ada menggunakan bahan lokal, yang kedua mengurangi plastik, yang ketiga mendukung petani lokal. Itu ada kesimpulan. Yang pertama, gastronomi adalah bagian penting dari pariwisata budaya. Yang kedua ada kuliner dapat menjadi identitas destinasi wisata. Ketiga ada food tourism terus berkembang. Yang terakhir ada gastronomi mendukung ekonomi kreatif dan budaya lokal. Untuk penutup, melalui gastronomi wisatawan tidak hanya menikmati makanan tetapi juga merasakan budaya dan cerita suatu daerah. Baik, terima kasih. Itu presentasi dari kelompok 1. Saya sebagai Muhammad Rizal Pratama dengan NIM 015 dan Tarangga Praba dengan NIM 051. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.